Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom. Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai dengan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Judul perikopnya adalah jalan yang benar. Dan kita tahu Yesus sendiri menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi jalan yang benar itu satu-satunya hanyalah Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Walaupun dari dunia kita mendapat tawaran begitu banyak jalan yang menuju ke Roma. Ya memang kalau untuk pergi ke kota Roma banyak jalan. Tapi untuk menuju ke kotanya Allah hanya satu jalan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, tapi Yesus sendiri juga yang berkata bahwa untuk mengikuti jalan yang benar itu, kamu akan melalui pintu yang sesak. Dan otomatis pintu yang sesak itu akan membuat orang yang mau memasukinya harus berusaha, harus berjuang, harus bertindak aktif. Bagaimana supaya bisa melewati pintu yang sesak itu dan dia kemudian sampai kepada jalan yang benar. Tapi jalan yang menuju kebinasaan itu lebar. Tidak perlu kamu berjejal-jejal, tidak perlu kamu berusaha, tidak perlu kamu melalui perjuangan, tidak perlu kamu melalui kesungguhan hati, kamu sudah bisa melaluinya. Kamu sudah bisa memasukinya. Tapi untuk menuju ke jalan yang benar, pintunya memang kecil, pintunya memang sesak. Itu sebabnya, barang siapa yang mau terus berada di jalan yang benar, harus memiliki kegigihan. Harus mau melaluinya dengan perjuangan iman yang sungguh-sungguh. Harus mau bertindak aktif untuk bisa melalui pintu yang sesak itu. Jadi tidak heran kalau ketika seseorang dia mau serius dengan Tuhan Yesus, ada saja hal-hal yang akan menghambat dia. Kadang-kadang bayangannya sendiri, pikirannya sendiri, ada satu ketakutan. Aduh, nanti kalau saya ikut Yesus sungguh-sungguh, nanti saya jadi gak boleh begini, gak boleh begitu. Nanti dunia saya jadi sempit. Atau ada orang yang mau serius dengan Tuhan Yesus, tapi dia tidak tahan menghadapi godaan dari roh-roh dunia. Roh-roh dunia begitu menggoda, menawarkan kenikmatan. Dan ketika hatinya tidak gigih untuk melampaui jalan yang sempit itu, maka tergodalah hatinya, jatuhlah dia dalam berbagai pencobaan. Ada juga yang mau ikut Tuhan Yesus, tapi terlalu banyak mendengar omongan orang. Oke lah, ke gereja juga ke gereja, tapi jangan ekstrem. Kamu tiap kali berdoa, memang orang berdoa saja bisa makan. Memang kamu berdoa, uang bisa jatuh dari langit. Bisa gak kira-kira uang jatuh dari langit, saudara? Bisa. Diamond, gold saja bisa jatuh dari langit. Artinya langitnya apa? Langit sorga. Satu hal yang luar biasa ketika saya berdoa. Pada waktu saya berdoa untuk ulang tahun Gereja Rumah Doa Segala Bangsa yang ke-6. Kado apa yang kau berikan buat Gereja Rumah Doa Segala Bangsa? Luar biasa sekali ketika Roh Kudus berkata di dalam hati saya. Baca Mazmur 20 ayat yang ke-7. Itu yang pada akhirnya menjadi tema dari pelayanan, dasar pelayanan Gereja Rumah Doa Segala Bangsa tahun ini, yaitu sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang kilang gemilang oleh tangan kanannya. Saya sendiri tidak menduga isi daripada firman yang merupakan kado daripada Tuhan adalah hal yang luar biasa. Dari mulai tahun ini Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita yang diurapinya. Dan dari sorga dia menjawab dengan kemenangan yang kilang gemilang. Berarti kemenangan yang penuh. Berjalan 5 tahun Gereja Rumah Doa Segala Bangsa penuh dengan perjuangan. Tidak heran karena memang kita mau berjalan di jalan yang benar. Itu sebabnya
Siapa yang mau berjalan di jalan yang benar, dia harus melewati pintu yang sempit. Tapi pada akhirnya kami bisa melampaui pintu yang sempit itu dan kami berjalan di jalan yang benar. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita yang diurapinya. Luar biasa. Karena apa? Terus kami gigih, kita gigih, berjuang. Dan kami tahu perjuangan kami bukan perjuangan yang sia-sia. Tapi perjuangan kami dalam rangka kita masuk ke dalam jalan yang benar. Kepada Yesus yang benar. Banyak gereja Tuhan atau hamba-hamba Tuhan mengatasnamakan, aku melayani Tuhan. Kami mentuhankan Yesus Kristus. Tapi apakah benar mereka menanamkan hidup yang benar sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan pribadi Yesus Kristus? Kita sering sedih kalau melihat orang-orang yang tadinya sudah maju di dalam Tuhan, tapi di tengah perjalanan dia tersandung dengan hal-hal dari dunia. Dari roh-roh dunia, dari daging, akhirnya dia mengalami penurunan di dalam iman, volume pelayanan. Dia mulai bercabang hati. Dia mulai punya hati yang terbagi. Separuh untuk Yesus atau barangkali sudah tidak ada separuh. Mungkin hanya tinggal 1/4. Dan 3/4 untuk sesuatu yang sedang menyenangkan dagingnya. Ini sungguh sangat menyedihkan. Karena apa? Tidak tahan berjuang melalui jalan yang sempit. Sehingga orang-orang seperti ini tak mampu masuk di dalam jalan yang benar. Selama kita punya motivasi yang tulus, motivasi yang kudus, kita mau terus berada di jalan yang benar. Maka sekalipun ada tantangan, sekalipun ada godaan, kita harus tetap melakukan perjuangan sampai bisa melewati pintu yang sempit itu. Kalau kita mau sekarang serius dengan Tuhan, tentu tantangan dan godaan itu akan semakin banyak. Semakin kita mau getol membaca firman Allah, ada saja yang mau membujuk kita. Ngapain baca firman terus? Itu acara televisinya bagus. Ngapain kamu doa-doa terus? Karena tadinya kita mengawali dengan apa? Menerima bujukan-bujukan itu. Akhirnya kita terlena oleh bujukan-bujukan itu. Dan kita lelah untuk berjuang melampaui jalan yang sempit itu. Nah, jadi saya percaya Tuhan memberikan janji bahwa kemenangan itu sudah diberikan kepada kita ketika kita berhasil melampaui jalan yang sempit. Dan jalan yang sempit ternyata hanya bisa kita lampaui dengan kegigihan. Dan kegigihan bisa ada kalau kita menjalani kehidupan kekristenan ini dengan sepenuh hati kita. Tidak ada segala sesuatu yang bisa menghasilkan hasil yang maksimal kalau tidak kita lakukan dengan hati yang penuh. Kalau kita tidak mempunyai hati ke situ. Tapi segala sesuatu akan menghasilkan pekerjaan yang luar biasa ketika kita menyerahkan hati kita sepenuhnya untuk mengerjakan apa yang diberikan atau ditugaskan kepada kita. Termasuk kehidupan kekristenan kita. Bagaimana kita akhirnya menjadi berhasil dan menang sebagai orang Kristen yang diurapinya. Kalau kita memberikan hati kita sepenuhnya, rela untuk digarap, rela untuk dibentuk, rela untuk disempurnakan, rela untuk dikuduskan, rela untuk dimurnikan, rela untuk dipimpin oleh Dia. Jadi tanpa kerelaan memberikan hati sepenuhnya, kita tidak akan punya hati yang gigih dan kita tidak akan pernah bisa mengalami kemenangan. Jadi kita sekarang tahu bahwa tantangan hidup itu selalu ada. Apalagi ketika kita mau mendekat dan sungguh-sungguh lebih serius dengan Tuhan. Ada saja. Entah melalui orang lain, entah melalui perkara-perkara daging yang masih kuat di dalam kita. Entah melalui ide-ide setan lewat pikiran kita. Banyak hal. Tapi jangan menyerah. Kita akan mampu melampaui pintu yang sempit itu. Dan kita akan berjalan di jalannya yang benar. Nah, tapi ada syarat-syarat bagaimana kita bisa melampaui pintu yang sempit. Artinya kita tetap berani menghadapi tantangan hidup karena kita punya kegigihan. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-1. Kita ingat dahulu Allah sebetulnya memberikan otoritas, kuasa kepada Adam dan Hawa, manusia pertama dan kedua yang diciptakan oleh Allah.
Yaitu di dalam ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas seluruh binatang melata yang merayap di bumi. Ingat, rencana Allah semula menciptakan manusia adalah menjadi makhluk yang berkuasa. Baik berkuasa di bumi, atas binatang-binatang, bahkan atas segala makhluk. Tapi akhirnya otoritas kekuasaan itu terpaksa harus terlepas daripada manusia ketika manusia memilih memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang sudah dilarang oleh Allah. Karena sejak saat itu manusia kehilangan kemuliaan Allah dan manusia terpisah daripada Allah. Hubungan manusia dengan Allah jadi buruk. Tapi kemudian Allah kembali mengambil keturunan manusia ini supaya mereka tidak terus-menerus menjadi makhluk yang tidak mempunyai kuasa apa-apa sehingga hidup di dalam kekalahan. Dan supaya manusia ini tidak tercerai daripadanya lagi, yaitu dengan cara memberikan Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Yesus harus digantung di kayu salib sebagai satu-satunya tumbal. Dosa manusia berontak kepada Allah. Barang siapa percaya kepada penebusan Yesus, maka dia akan terima pengampunannya. Dan mulai sejak saat itu, mereka bukan lagi orang asing atau orang pendatang, tapi di matanya Allah, orang yang sudah percaya ditebus oleh darah Yesus, dia adalah warga negara kerajaan Allah. Hubungannya pulih lagi dengan Allah. Dan bukan hanya itu saja. Karena sekarang manusia ini menjadi warga negara kerajaan Allah, kekuasaan yang dulu hilang akibat dosa pemberontakan Adam dan Hawa dikembalikan lagi. Yaitu dengan diberikan kuasa Allah atau kuasa Roh Kudus. Kuasa yang sama yang dimiliki oleh Allah Bapa dan kuasa yang sama yang dulu diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Dan sejak saat itu manusia yang sudah percaya penebusan Yesus, dia menjadi makhluk yang punya kuasa lagi. Dan dia punya kekuatan untuk menang. Bahkan dia sekarang bukan menjadi makhluk yang terbuang, tapi sekarang dia menjadi makhluk yang berharga di matanya Allah. Itu sebabnya dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi sejak saat itu kita ini adalah satu kerajaan. Menjadi suatu kerajaan. Dan kita ini adalah imam-imamnya Allah. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini sekarang adalah bangsa imam. Dulu memang bangsa imam direncanakan untuk orang Israel, tapi gara-gara orang Israel tegar tengkuk, dia tidak mau mempercayai dan melakukan perintah-perintah Allah. Itu sebabnya mereka sekarang bukan kehilangan hak itu, tapi hak bangsa imam juga diberikan oleh Allah kepada bangsa-bangsa lain. Jadi akibat daripada orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias, jabatan imam untuk orang Yahudi itu tertunda. Dan jabatan imam itu sekarang diberikan kepada seluruh bangsa di dunia yang mau mengakui Yesus sebagai Mesias. Termasuk Anda dan saya. Sekarang sebagai bangsa imam, bagaimana kita ketika harus melalui jalan yang sempit supaya kita berjalan terus di jalan yang benar, itu berhasil. Maka engkau harus bertindak sebagai seorang yang sudah diurapi, seorang imam yang punya kuasa. Jadi dalam menghadapi tantangan untuk melewati jalan yang sempit, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Jangan juga mengandalkan kekuatan manusia. Jangan juga mengandalkan kekuatan akal budimu. Tapi andalkanlah kekuatan kuasa Roh Kudus yang sudah mengangkat Anda menjadi bangsa imam. Tanpa kita mengandalkan kekuatan kuasa Roh Kudus, kita tidak akan pernah berhasil melampaui jalan yang sempit.
Karena urapan Roh Kudus itulah yang membuat kita sadar bahwa kita ini bukan hanya manusia daging yang membutuhkan kenikmatan perkara daging. Tapi sesungguhnya kita ini adalah makhluk roh yang mempunyai jiwa, tinggal di dalam sebuah tubuh. Dan kita diberi urapan yang luar biasa untuk kembali menjadi manusia yang berkuasa. Ketika engkau mengandalkan kekuatan urapan Roh Kudus, apa yang terjadi? Engkau mendudukkan diri sebagai bangsa imam atau raja dalam satu kerajaan yang berkuasa. Di situ setan akan takut dan gemetar. Tapi barang siapa melihat orang Kristen belum sudah takut menghadapi tantangan. Kenapa saya menghadapi tantangan seperti ini? Keluarga menentang saya, teman-teman pada menjauhi saya barangkali. Atau tantangan-tantangan yang lain. Kalau kita kemudian berpikir dan memandang tantangan di depan kita dengan cara seperti itu, apa yang terjadi? Maka setan dan iblis akan langsung punya kekuatan menggilas Anda. Tapi kalau engkau berdiri tegak sebagai seorang imam, seorang raja yang telah diurapi, iblis dan setan takut kepada orang-orang Kristen yang hidup di dalam urapan. Tapi bagaimana urapan itu bisa memberikan kemenangan pada Anda? Andalkanlah dia. Stop, berhenti untuk mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Stop, berhenti untuk cari jalan keluar dengan pikiran kita. Kita harus berharap pertolongan dari Tuhan melalui urapan kuasa Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Walaupun barangkali Tuhan nanti akan mengirim orang-orang yang diurapinya juga untuk mendukung Anda. Tapi nomor satu, lekatkan hati dan pengharapanmu hanya kepada Yesus yang mengurapi Anda dan saya sebagai imam-imamnya Allah. Jadi andalkan urapan. Tanpa mengandalkan urapan, maka kita akan gagal melewati jalan yang sempit. Jadi bagaimana kau berhasil mengatasi segala kesulitan ketika melalui pintu yang sempit? Andalkanlah urapan. Harus bertobat dengan cara mengandalkan diri sendiri. Kita harus mengandalkan urapan. Karena urapan itu yang membuat kita sekarang dipulihkan, punya kuasa. Seperti dulu ketika Adam dan Hawa diberi kuasa oleh Allah Bapa. Nah sekarang hal yang berikutnya. Bagaimana kita untuk tetap bisa bertindak sebagai seorang imam dan seorang raja dengan mengandalkan urapan. Dengan urapan itu kita akan mampu melawan godaan. Bahkan dengan urapan itu kita akan mampu menguasai keadaan. Keadaan yang kelihatannya mau mengecilkan iman kita. Keadaan yang kelihatannya mau membuat kita patah semangat. Kita bisa lawan dengan urapan di dalam diri kita. Dan ketika kita mampu melawan godaan dan keadaan yang sedang terjadi, apa yang kita peroleh? Kita bisa tetap punya hati yang damai sejahtera. Dan ketika hati kita damai sejahtera, disitulah engkau bisa minta petunjuk atau pewahyuan daripada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan menghadapi ini? Atau saya harus pergi kemana? Pergi kemana? Itu semuanya adalah pewahyuan daripada Allah. Tapi kapan kita bisa menerima petunjuk yang betul-betul murni daripada Roh Kudus ketika kita dalam damai sejahtera? Tapi untuk damai sejahtera, engkau perlu dengan urapan melawan godaan dan menguasai keadaan terlebih dahulu. Sebelum kita bisa menguasai keadaan, hati kita akan panik. Hati yang panik tidak bisa menerima pewahyuan daripada Allah. Barangkali kalau kita merasa dapat petunjuk daripada Allah, itu petunjuk bisa salah. Karena berasal dari hati yang gundah gulana, hati yang kacau balau. Tapi hati yang tenang dan dalam damai sejahteranya Yesus, petunjuk daripada Allah, itu adalah petunjuk yang murni. Sekarang hal yang kedua. Kita melihat dalam Ulangan pasal 28 ayat 1-2. Bagaimana kegigihan kita untuk melewati jalan yang sempit. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, untuk kita bisa tetap punya hati yang gigih, melewati pintu yang sempit dan kita terus tetap berada dalam jalan yang benar, hidup sebagai orang yang diberkati. Tadi hidup sebagai orang yang menang, sekarang hidup sebagai orang yang diberkati. Adalah kalau kita mengikuti firman Allah yang merupakan berita baik. Jangan ikuti apa kata orang, jangan ikuti apa kata dunia, jangan ikuti apa kata koran-koran. Tapi ikuti apa kata firman Allah.
Jelas sekali di situ dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan suara Tuhan Allah kita semua sudah tertuang di dalam firman-Nya. Jadi apa kata firman? Itulah yang akan kita ikuti. Itulah yang harus kita pegang. Bukan apa kata orang lain. Tapi saudara, apa kata firman? Ikutilah dia. Dan ketika kita mengikuti firman Allah, apa yang terjadi? Ada kekuatan iman di dalam hati kita. Sekalipun kenyataannya di dunia sedang terjadi hal-hal yang buruk. Kelihatannya Indonesia tidak menjamin masa depanku. Kelihatannya di Indonesia susah cari pekerjaan. Tapi kalau aku mendengarkan firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, maka berkat itu dilimpahkan oleh Tuhan kepada saya. Apa kunci daripada hidup diberkati? Jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Bukan ada dari orang dunia. Kamu bisa punya mobil kalau kamu ngeredit. Itu orang dunia. Tapi firman Allah tetap, jangan kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga. Kalau mau dapat mobil, dengan iman berdoa. Bagaimana supaya bisa dapat mobil? Punya uang, tabur banyak, mulai menabur. Bukan hanya menabur dari kelebihan, tapi tabur juga dari kekurangan. Menabur dari kekurangan, ternyata benih, persiapan benih untuk saya tabur makin ditambah-tambahkan. Roti untuk saya makan juga makin ditambah-tambahkan. Jadi saya menabur makin gede, dan makin gede. Nomor 1. Nomor 2, persepuluhan. Karena persepuluhan itu bukan milik kamu, itu adalah milik Tuhan. Kembalikan. Itu apa? Kunci untuk berkat tercurah dalam hidup kita. Pegang yang ini. Jangan apa kata orang, gereja memang sekarang lagi modelnya cari perpuluhan. Wah, apalagi nih ada satu gereja ya, tiap awal bulan pendetanya mengingatkan tentang perpuluhan. Saudara, sebetulnya itu bukan satu kesalahan, bukan satu dosa. Mengembalikan perpuluhan milik Tuhan itu adalah kunci untuk Anda diberkati sendiri oleh Tuhan. Allah akan menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Ketika kami mulai bertindak menabur bukan dari kelebihan kami. Karena kalau kelebihan itu nanti kelebihannya kapan? Karena kuncinya untuk kelebihan kita harus nabur dulu. Jadi nabur dari kekurangan. Apa yang kami punya digerakkan roh, tabur. Lama-lama benih untuk ditabur dilipat gandakan. Roti untuk dimakan dilipat gandakan. Dan itu sudah bertahun-tahun. Bertahun-tahun sejak kami bertobat kepada Tuhan Yesus dan kami tahu firman Allah berkata seperti itu, kami harus mengikuti firman Allah. Bukan kata orang dunia, iya kalau gereja mah memang kita suruh nabur terus karena gereja kan butuh duit. Itu kata orang dunia atau orang-orang Kristen yang rasanya kalau dikatakan tentang perpuluhan itu milik Tuhan, bawa untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Rasanya ada suami-suami yang marah, tidak terima, atau bahkan juga kebalikannya istri. Dan masih banyak lagi. Nabur ya nabur, nanti kalau kita sudah punya duit, ini kurang. Padahal untuk tidak kurang nabur dulu. Jadi jangan bingung, jangan kayak ayam dulu atau telur dulu ya. Telur dulu terus ayam atau ayam baru telur. Jangan. Nah, jadi bagaimana berkat itu akan tercurah dalam hidup kita kalau apa? Kita mengikuti firman Allah. Karena firman Allah itu adalah berita baik untuk saudara dan saya. Saya percaya kalau setiap orang Kristen hidup dalam firman Allah, luar biasa. Ulangan 28 ayat 15. Di situ dikatakan tentang kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi kapan berkat tercurah? Kalau kita mendengarkan suara Tuhan, artinya mengikuti firman Allah dan hidup di dalamnya. Sekarang kapan kutuk itu terjadi atas hidup kita? Kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan atau kita tidak taat hidup di dalam firman. Kita lebih mengikuti omongan teori dunia atau orang-orang yang tidak setuju dengan firman. Maka kutuk itu akan terjadi. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan berkat dan kutuk? Jadi berkat itu bukan hanya berupa uang, berupa mobil dan sebagainya. Tapi arti daripada kita diberkati secara umum, secara universal adalah keuntungan atau pemberian yang istimewa daripada Tuhan. Itu adalah berkat. Dia bisa berupa tubuh yang sehat, dia bisa berupa sukacita yang melimpah-limpah, dia bisa berupa uang, dia bisa berupa pekerjaan yang berhasil sampai kita akhirnya bisa naik tingkat cepat sekali.
Dia bisa berupa pelayanan yang menjadi berkat dan memuliakan Allah luar biasa. Dia bisa berupa mobil, bisa berupa rumah, bisa berupa damai sejahtera, bisa berupa rumah tangga, keluarga. Aduh, sekarang anggota keluargaku semua cinta Tuhan. Dalam rumah kami ada hadirat Allah yang luar biasa. Nah, jadi bisa banyak hal. Pokoknya segala sesuatu yang berupa keuntungan yang sangat istimewa dari Tuhan, itulah berkat. Sekarang apa yang dimaksud dengan kutuk? Kutuk itu adalah kerugian atau bahaya. Jadi bagaimana kita akan menerima kutuk kalau kita tidak mengikuti firman Allah dengan sungguh-sungguh. Ada satu pengusaha, dia bilang kepada saya, "Bu, tolong ya doakan supaya motornya laku 150 unit. Nanti baru kalau sudah laku 150, saya mau kembalikan persepuluhan kepada Tuhan." Langsung saya bilang, Pak, yang namanya persepuluhan tidak nunggu 150 unit. Walaupun yang laku cuma 1 unit, 1/10 itu milik Tuhan. Ya tapi bagaimana ini katanya, karena kebutuhan masih banyak. Coba nanti Bapak buka Alkitab Maleakhi pasal yang ketiga. Bahwa persepuluhan itu memang milik Tuhan. Jadi kalau Bapak tidak mengembalikan, firman itu bilang Bapak menipu. Jadi penipu. Kalau tetap Bapak tidak mengembalikan, karena Bapak menipu Tuhan, ya nanti apa yang terjadi? Terus Bapak itu, cuma gitu. Tapi tetap saya doakan, 1 hari kemudian dia telepon lagi, "Betul Bu, saya baru saja ditipu 50 juta. Nah, kenapa Bapak ditipu? Bapak nipu Tuhan dulu. Mau mengembalikan perpuluhan kalau sudah 150 unit. Itu namanya nipu. Padahal sebelum itu kan tetap ada motor yang laku. Iya. Nah 1/10 itu milik Tuhan. Iya Bu, saya mau bertobat. Iya sekarang bertobat. Ayo Bapak berdoa kepada Tuhan minta ampun. Dia minta ampun. Terus akhirnya berapapun yang bulan-bulan lalu laku walaupun belum mencapai 150 unit, itu persepuluhannya dikembalikan kepada Tuhan, ke gereja dia, di kota dia di mana dia beribadah. Sesudah itu 2 hari kemudian memasuki September ini, dia telepon lagi. "Waduh Bu, bukan main. Setelah saya taat sama firman seperti yang dinasihatkan Ibu, saya kembalikan perpuluhan walaupun kemarin tidak mencapai 150 unit. Saya tidak mau nipu sama Tuhan, saya kembalikan." Apa yang terjadi? 50 juta yang ditipu oleh orang lain dikembalikan dan bulan Agustus dia mampu menjual 165 unit. Ini fakta. Firman Allah tidak bisa diotak-atik secara matematika. Untung ruginya nggak bisa. Pokoknya kalau firman Allah bilang begitu, taati dulu. Nanti sesudah kamu mentaati, kamu akan menikmati hasilnya. Banyak orang Kristen itu menghitung-hitung dulu ketika dapat firman Allah. Iya, tapi ini gajiku cuma 1 juta. Nanti diambil 100.000, gimana? Tinggal 900, apa cukup? Kayak Bapak ini. Akhirnya lari ke hamba Tuhan, "Tolong dong doain dulu supaya kalau motor saya laku 160 unit, aku kembalikan perpuluhan." Sama dengan orang Kristen sekarang mikirnya, "Tolong doain supaya gajiku naik 10 juta, baru aku kasih perpuluhan buat Tuhan." Anda jangan salah mikir, perpuluhan itu bukan memberi Tuhan, tapi Anda mengembalikan milik Tuhan. Makanya Anda heran kalau Tuhan bilang, "Kamu bertanya, dengan cara apa kami menipu engkau? Dengan cara engkau tidak membawa persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaraanku." Jadi saudara, bagaimana gajimu akan naik jadi 10 juta? Nanti sudah 10 juta makin mikir lagi, waduh 10 juta 1/10 1 juta. Tambah gede perpuluhan. Tambah tidak bisa mengembalikan perpuluhan. Makanya taat dari hal yang kecil dan sederhana. Jadi saudara, apapun kata firman Allah, dia adalah ya dan dia adalah amin. Nah boleh kita tambahi, tidak boleh kita kurangi, dicocok-cocokkan dengan akal pikiran kita atau perasaan kita. Tidak bisa. Karena firman Allah sekali berkata seperti ini, selama-lamanya termasuk nanti ketika kita ketemu Tuhan Yesus, firman Allah masih berkata. Itu sebabnya dalam kitab Yohanes Yesus berkata, "Aku nanti tidak akan menghakimi engkau, tapi firmankulah yang akan menghakimi engkau." Jadi setiap kita nanti ini yang sudah percaya ditebus oleh darah Yesus, kita ketemu Tuhan, langsung dibukain firman. Nah, kamu ini kalau
lihat firman, hidupmu sudah sesuai dengan firman belum? Waduh, itu yang perpuluhan aku memang belum ya Tuhan. Gimana kalau sekarang saya nyicil bayar perpuluhan? Udah gak ada waktu lagi. Aduh, itu yang tentang memberitakan Injil. Wah, saya memang waktu itu belum sempat. Sungguh, bengkelku rame sekali soalnya. Nah, jadi daripada nanti firman itu menghakimi kita dan akhirnya kita menjadi malu di hadapan Allah Bapa dan Tuhan Yesus, lebih baik firman sekarang kita terapkan dalam hidup kita. Sekarang hal yang ketiga, bagaimana kita akan tetap punya hati yang gigih sehingga mampu melewati pintu yang sempit dan kita berjalan di jalan yang benar. Kalau firman Allah mengatakan bahwa kita diberikan urapan yang tanpa batas, ya sebegitulah batasnya berkat urapan yang diberikan kepada kita. Jadi kita harus mengembangkan pikiran dan jiwa kita untuk menyesuaikan diri sehingga kita percaya kepada firman Allah. Batasan-batasan dari dunia, kemustahilan, pikiran yang kecil, perasaan yang kerdil, tak mampu, itu harus didobrak, itu harus dihancurkan. Supaya apa? Sekarang jiwa kita mengembang, pikiran kita mengembang seluas janji firman-Nya. Kalau dahulu Musa suruh injak-injak tanah, itu secara daging. Tapi sekarang kita sebagai orang-orang perjanjian baru, kita diberi tanah perjanjian yang jauh lebih luas daripada tanah secara materi. Sekarang seluas apakah tanah perjanjian dengan segala kekayaannya diwariskan kepada kita? Seluas dan sekaya semua yang tertulis dalam janji firman-Nya. Makanya Anda jangan pernah kurang sedikit pun imannya dan hatinya dari firman Allah. Harus pas dengan firman Allah. Dan saya percaya jadi firman Allah itu paling maksimal. Dan itu adalah paling berlimpah-limpah. Ini adalah paling sempurna untuk Anda dan saya. Kalau kita kurang dikit dari itu, iya memang kesembuhan bisa terjadi karena Yesus sudah menanggung sakit penyakitku. Tapi itu buat orang yang sudah level rohaninya tinggi. Yang aku ini kan baru belajar. Itu Anda mengurangi sendiri kekayaan firman Allah yang akan terjadi dalam hidupmu. Jadi tanah yang kau injak itulah cara berpikir atau jiwamu itu harus pas persis seperti firman. Kalau Anda kurang dari firman, Anda tidak akan menikmati berkat yang luar biasa. Akhirnya ketika engkau melewati pintu yang sempit, engkau menjadi lelah dan jenuh. Dan engkau merasa gagal. Ulangan 11 ayat 25. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Luar biasa. Firman Allah akan digenapi. Dan bahkan kita betul-betul akan didudukkan sebagai imam yang berkuasa. Berkuasa atas bumi, ikut berkuasa juga atas sorga bersama dengan Yesus. Dan kita juga berkuasa pada kerajaan 1000 tahun nanti juga bersama dengan Yesus. Ketika apa? Ketika kita memegang janji firman Allah. Jangan pegang yang lain. Janji manusia itu bisa berubah. Tapi janji firman Allah itu tak akan pernah berubah. Itu sebabnya setiap orang Kristen harus mengetahui dan mengerti akan firman yang benar. Kita jangan hanya mengerti firman satu ayat demi satu ayat. Tapi keseluruhan firman harus kita fahami. Kita harus belajar untuk menggali kekayaan surgawi melalui pengetahuan firman. Nah, dalam rangka itu kami mengadakan pemuridan. Sebetulnya pemuridan buat apa? Mengajar Anda untuk mengenal firman dengan benar. Karena begitu banyak pengertian-pengertian akan firman yang salah, yang akan membuat iman yang salah juga. Gaya hidup orang Kristen jadi salah. Karakter orang Kristen juga jadi salah. Karena pengertian firman yang dangkal. Pemuridan itu dimaksudkan untuk kita sekarang belajar dan menggali sungguh-sungguh. Sampai kita tahu bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen. Apa rencana Tuhan buat kita? Apa status kita? Apa hak-hak kita? Apa masa depan kita? Apa keinginan hati Tuhan? Dan sebagainya. Anda tidak hanya bisa mendengar firman, sehingga memiliki iman yang teguh terhadap firman-Nya itu hanya sekali-sekali ketika hari Minggu, atau ketika ada KKR, atau ketika ada seminar saja. Tapi Anda harus menggali firman itu sendiri, dengan dibimbing oleh seorang pembimbing.
Dan Anda harus mengerti akan firman itu. Sebab bagaimana kita akan bisa pegang firman kalau kita tidak tahu isinya. Apa yang harus kita pegang? Apa yang harus kita percayai? Banyak pertumbuhan orang-orang Kristen yang kelihatannya, waduh dia sekarang menyala-nyala loh. Kalau kena urapan sudah jungkir balik. Waduh sekarang dia udah berani ngomong firman sama pembantunya. Tapi belum tentu dia kerohaniannya bertumbuh secara sehat. Kalau semasa pertumbuhannya dibimbing, dilindungi oleh gereja. Saya baru sadar mengapa kita perlu bergereja. Karena ternyata dalam gereja itu pelayanan bisa terus selalu diawasi. Di luar pelayanan dalam sebuah wadah gereja itu bisa liar. Jadi ketika orang bertumbuh tidak sehat, mungkin karunianya, mungkin karakternya tidak terkontrol. Dan yang paling menyedihkan, nanti kalau dikembalikan kepada yang benar tidak mau terima. Marah, merasa sudah bisa, sudah pinter, merasa sudah dipakai oleh Tuhan. Tapi dengan kita menundukkan diri di bawah covering gereja. Gereja itu adalah satu wadah yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengcover, ya, melindungi, menjagai masa pertumbuhan anak-anak nih loh. Sampai mateng, sampai dewasa, sampai mencapai kepenuhan ilahi. Yang diberi wewenang oleh Tuhan itulah gereja Tuhan. Maka dia akan bertumbuh dengan sehat. Supaya Anda tahu janji firman itu apa saja sih. Melalui apa? Belajar firman dalam pemuridan. Firman Allah perlu kita mengerti, perlu kita pelajari. Karena apa? Karena kita bagaimana bisa mempercayai firman itu, bagaimana kita akan bisa pegang teguh janji firman Allah kalau kita tak memahami isinya. Sekarang hal yang keempat. Dalam Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini pernyataan dari para pengintai yang tidak punya hati yang gigih. Ketika mereka diutus oleh Musa mengintai tanah Hebron. Ini dari 11 pengintai, itu hanya satu orang yang bernama Kaleb. Yang ternyata berbeda pandangan daripada 10 pengintai yang lain. 10 pengintai yang lain membawa kabar yang buruk. Yang mengecilkan hati orang Israel sehingga mereka kehilangan semangat dan kehilangan pengharapan untuk bisa menduduki Hebron. Wah, kalau para pengintai yang dipercaya sama pemimpin kita aja pulang dengan ketakutan begitu karena yang tinggal di sana orang enak. Yang tinggi besar orang-orangnya dan mereka seperti belalang kecil. Apalagi kita ini yang cuma rakyat jelata, cuma orang biasa. Masa kita bisa menduduki Hebron? Mereka aja tidak berani. Saudara, ini adalah sikap hati yang kerdil. Allah ingin bagaimana kita bisa melewati pintu yang sempit sehingga kita berada di jalan yang benar terus bersama dengan Yesus. Kita harus memulainya dengan hati yang teguh. Jangan pernah mau tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata jasmani. Tapi kita harus lebih percaya kepada Tuhan walaupun yang ada di depan saya adalah orang enak yang tinggi besar perawakannya. Namun Tuhan saya lebih besar daripada orang enak. Kami tidak seperti belalang. Tapi kami adalah imam-imam yang diurapi oleh Allah. Tapi tidak demikian dengan Kaleb. Kalau Kaleb dia berkata, tidak, kita pasti akan dapat mengalahkannya. Nah, ini Kaleb punya jiwa yang lain. Apa yang dimaksud jiwa yang lain? Bukan karena agak miring sedikit jadi jiwanya lain, enggak. Tapi jiwa yang lain itu jiwa yang teguh, enggak kayak pengintai yang lain, kerdil. Akhirnya Kaleb bisa menduduki Hebron. Sekarang yang kelima. Apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa melewati pintu yang sempit dan berjalan-jalan yang benar? Bilangan 13 ayat 27, 28 dan 31. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-8.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang dipikirkan yang positif. Yang positif itu dari mana? Bukan positive thinking seperti teori orang dunia loh. Tapi yang positif itu adalah firman Allah. Di luar firman, selalu setan akan berusaha untuk menghancurkan iman kita dan memberi ketakutan kepada kita dengan cara memasukkan pikiran-pikiran yang negatif. Tapi kalau firman Allah selalu menjanjikan berkat dan menjanjikan anugerahnya yang luar biasa. Jadi berpikir hal-hal yang positif sesuai firman Allah. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Itulah pikiran positif yang ada di dalam benaknya Kaleb. Sesuai dengan janji firman Allah, memang Allah sudah menjadikan Hebron buat kamu. Jadi walaupun di sana yang terlihat suku enak yang menghalang-halangi orang Israel masuk, itu kecil. Bukan kami yang seperti belalang di depan mereka, tapi mereka seperti belalang di depan kami. Itu Kaleb berpikir positif sesuai dengan janji firman Allah, maka dia punya hati yang teguh dan tekad luar biasa untuk memulainya, memasuki tanah perjanjian. Sekarang hal yang keenam, bagaimana kita bisa mampu melewati pintu yang sempit dan berjalan di jalan yang benar. Bilangan 20 ayat 10 dan 11. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saudara, kelihatannya memang kemudian apa yang dilakukan oleh Musa berhasil. Bukit batu itu berubah jadi mata air yang memancarkan air dan memberi minum bagi orang Israel dan ternak mereka. Tapi ada satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sehingga membuat Musa kehilangan haknya untuk membawa masuk orang Israel ke tanah perjanjian. Padahal dia sudah susah payah selama 40 tahun dan menahan derita karena persungutan orang Israel, memimpin orang Israel di padang gurun. Tapi pada akhirnya dia tidak sampai mencapai pintu masuk itu. Karena apa? Ada kritik dan persungutan yang luar biasa yang ditularkan oleh orang Israel, akhirnya transfer kepada Musa. Tadinya Musa masih sabar, iyalah orang Israel berontak terus, ya udah biarin. Tapi paling akhir dia jengkel sekali. Sehingga walaupun Allah hanya memberikan perintah, pukul itu gunung batu pakai tongkatmu maka akan mengeluarkan air. Dia marahin dulu orang Israel. Hei orang Israel, dengar kepadaku. Kamu orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Itu adalah cetusan daripada hati yang sudah bersungut-sungut, yang lelah sekali dan stres dari Musa. Karena menghadapi terus kritik dan persungutan orang Israel. Orang Israel itu memang tidak tahu diri. Dia sudah dipimpin oleh Tuhan, diwakili oleh Musa, keluar dari perbudakan di Mesir. Tiap kali butuh apa sedikit, ngomel. Dan yang disalahkan bukan hanya Tuhan, tapi Musa. Karena orang Israel mereka tidak bisa melihat Tuhan sendiri, tidak bisa mendengar suara Tuhan sendiri. Yang bisa Musa. Jadi tiap kali, oh Pak Musa, kenapa kami dibawa ke sini? Dulu kami enak-enak tinggal di Mesir, ada bawang prei, ada daging, enak kita makan daging. Sekarang dibawa ke padang gurun, air aja nggak ada. Itu orang Israel tukang kritik, tukang ngomel. Saudara, kenapa? Dalam diri orang Israel sendiri tidak ada roh kepemimpinan. Sama dalam gereja Tuhan. Kalau seseorang tidak ada jiwa kepemimpinan, tidak ada roh kepemimpinan, mau yang kritik dan bersungut-sungut terus sama pemimpinnya. Kenapa? Karena kalau seseorang itu ada roh kepemimpinan, jiwa kepemimpinan, dia tidak akan bakal kritik dan bersungut-sungut melulu kepada pemimpinnya karena tahu betapa beratnya beban bagi seorang pemimpin. Kalau dia ada jiwa pemimpin, dia sadar, wah kita perlu dukung gembala kita nih. Memang jadi seorang pemimpin itu gak gampang. Karena yang dipimpin bukan robot. Yang dipimpin punya pikiran, punya perasaan, punya daging kalau dicubit sakit. Banyak hal dari berbagai macam ragam orang-orang yang berkumpul. Nah orang Israel karena dalam diri mereka tidak ada jiwa pemimpin. Itu sebabnya
mulutnya penuh dengan persungutan, mulutnya penuh dengan kritik. Jadi akibatnya membuat Musa juga marah, dan di situ apa yang terjadi? Musa kehilangan haknya membawa masuk orang Israel dalam tanah perjanjian. Jadi bagaimana kita bisa melampaui pintu yang sempit? Hindari persungutan dan kritik yang keluar terus-menerus dari hatimu dan dari mulutmu. Belajar bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Supaya apa? Kita bisa melewati setiap goncangan, tantangan dan kesulitan, melewati pintu yang sempit itu. Bilangan 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi orang yang mengkritik dan bersungut-sungut itu berarti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jelas sekali sini Tuhan mengatakan, karena kamu tidak percaya kepadaku, sehingga kamu tidak menghormati kekudusanku dengan apa? Dengan cara bersungut-sungut dan mengkritik. Hal yang terakhir, bagaimana kita bisa melewati pintu yang sempit dan kita berjalan di jalannya yang benar. Mazmur 91 ayat 13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini yang dimaksud ular tedung dan anak singa, ular naga itu siapa? Setan dan iblis. Dalam perjanjian lama kita sudah diberikan janji bahwa singa dan ular tedung akan kau langkahi. Dan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Kapan itu terjadi? Dalam perjanjian baru. Ketika kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita karena kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular tedung, singa dan ular naga yang sudah kehilangan racun mautnya. Karena Pak Yesus dulu sudah mati di kayu salib untuk mengalami kemenangan atas mereka. Jadi setan dan roh jahat itu sebenarnya sudah kalah. Sekarang dia ada di bawah kaki kita, tinggal kita injak saja, maka dia tidak akan punya keberanian untuk melawan kita lagi. Tidak punya keberanian untuk membujuk kita, udah deh daripada kamu sempit-sempit, berdesak-desakan melewati pintu yang sesak ini, udah, itu di sonono, ada hal tempat yang lebih luas lagi itu. Ada begitu banyak hal yang akan ditawarkan oleh setan dan iblis, tapi apa yang harus kita lakukan? Lawan mereka dengan imanmu yang teguh. Doa peperangan rohani. Hadapi dengan hati yang percaya. Tuhan bersama dengan aku, kuasanya sudah diberikan kepadaku, aku bisa mengalahkan setan dan iblis. Jadi hancurkan mereka karena sudah ada di bawah kakimu. Jangan buka pintu, jangan buka kesempatan, jangan kompromi. Tapi lawan. Setiap perlawanan orang-orang diurapi oleh Roh Kudus. Dan mau terus berjuang masuk melalui pintu yang sempit. Karena mau tetap tinggal dalam Yesus yang benar, maka iblis akan menjadi gemetar. Maleakhi pasal yang keempat ayat 2-3. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Luar biasa. Jadi bagi Anda yang takut akan Tuhan, akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Dan kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi Allah menjadikan sesuatu yang luar biasa. Kalau kamu sekarang mengikuti 7 hal ini untuk tetap berani menghadapi tantangan hidup, melewati pintu yang sempit dan engkau mencapai jalan yang benar, hidup dalam anugerah Allah yang melimpah-limpah, bahkan seperti lembu lepas kandang, lepas daripada penjara, berjingkrak-jingkrak dan menginjak orang-orang fasik. Amin. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.
Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.